Oke, masih bersama saya Aditya Panji dari cnnindonesia.com dan kita masih berdiskusi dengan dua narasumber saya, Nadiem Makarim dan Pak Nirwono Yoga dari Universitas Trisakti. Ini segmen terakhir dan kami telah membuka tanya jawab dari dari platform tanya jawab kami dan dari Twitter. Pertanyaan pertama ini datang dari David Yunus. Dia menanyakan kepada Mas Nadiem nih. Pertanyaannya adalah bagaimana Gojek menghadapi isu-isu yang muncul dari internal dan eksternal seperti regulasi kendaraan roda 2 yang belum memenuhi kriteria menjadi angkutan umum, atau adanya Gojek-Gojek yang nakal serta adanya ancaman dari pihak ojek lokal dan juga persaingan terhadap perusahaan yang menawarkan jasa serupa, serta faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan Gojek untuk dapat mempertahankan bisnisnya. Oke. Mulai dari ini dulu deh Mas, isu-isu dari internal dan eksternal soal motor roda 2 menjadi transportasi umum. Mungkin yang isu itu sudah saya jawab ya tadi ya, yang masalah regulasi, bahwa ojek itu tidak ada isu, Gojek tidak ada isu legalitas, tapi kalau misalnya mau ada payung hukum untuk para ojek, itu harus buat seluruh ojek di Indonesia. Dengan senang hati kami akan men-set standar tersebut, sehingga pemerintah bisa mengikuti data dan standar-standar keamanan kita. Gitu. Jadi kita dengan senang hati akan bisa memaparkan standar tersebut gitu. Kalau dari isu dengan ojek-ojek yang pangkalan lain, seperti yang saya bilang tadi, kuncinya adalah zero toleransi kalau kekerasan. Kalau kriminal itu udah jelas. Tapi dengan sosialisasi yang bertahap, itu mereka akan melihat bahwa Gojek itu adalah suatu perusahaan yang bermisi sosial dan ingin merangkul mereka, bukan berkompetisi dengan mereka. Ya. Sama juga dengan hubungan Gojek dengan transportasi massal. Kita adalah suatu feeder network yang ingin bekerja sama dengan Pemda untuk transportasi, bukan berkompetisi dengan transportasi massal gitu. Kalau dari sisi kompetitor, ada yang satu perusahaan dari Malaysia, Grab Taxi ya, Grab Bike dan Grab Taxi. Saya rasa pada saat ini loyalitas konsumen Gojek itu sangat tinggi ya, dan juga mereka sangat nasionalis dan sangat bangga bahwa ada satu perusahaan di Asia Tenggara yang berani berdiri ya, bukan hanya Uber dan Grab Taxi yang di seluruh Asia Tenggara, tiba-tiba ada perusahaan dari Indonesia yang mulainya dengan ojek yang bisa maju dan main dan sekarang jadi market leader di Indonesia. Udah jelas Gojek di atasnya, Grab Taxi dan Uber sekarang dari sisi market leadership. Jadinya ini merupakan masalah kebanggaan nasional dan harapan saya adalah seluruh warga Jakarta dan seluruh Nusantara mengerti itu, bahwa kita cinta produk Indonesia dan kamilah yang akan membantu dengan hubungan kami dengan pemerintah segala untuk menjadikan ini suatu aplikasi terpadu. Dan itu makanya value dan kenapa kita akan selalu menjadi nomor satu dan menjadi leader. Ada pertanyaan kedua nih Mas, masih terkait soal bisnisnya Gojek. Pertanyaan dari Prakasita Wigati di Twitter, @Prakasita. Dia bertanya, promo 10.000 terus diperpanjang. Dari mana pihak Gojek mengambil untung dan memberikan subsidi komisi kepada driver-drivernya? Dari mana? Sampai kapan promo 10.000 itu masih dikasih? Sampai kapan? Sebenarnya ada beberapa faktor. Memang benar kita melihat ini sebagai investasi. Namun sebenarnya dari pihak kami ingin merasionalkan sedikit harga. Tapi namun mungkin pihak dari kompetisi kita, Grab Taxi yang dari Malaysia itu melakukan tindakan pricing war yang sangat tidak etis ya. Dia memberikan itu produk secara gratis. Jadi ya secara sistematis kita tidak bisa meningkatkan harga kita pada saat ini. Jadi saya sebenarnya ingin pertanggungjawaban dari pemerintah ataupun siapa instansi yang untuk men-set atau paling nggak meminta kedua pemain ini untuk merasionalkan harga. Karena pada saat ini pasti banyak ojek-ojek liar yang belum bergabung dengan kami yang dirugikan karena ini, karena penghasilan mereka turun. Berarti dari persaingan antara Grab Bike dengan Gojek ini, yang satu 10.000, yang satu 5.000, itu membuat ada menyudutkan
ojek-ojek pangkalan gitu. Betul, dan saya ingin komitmen untuk meningkatkan harga, tapi kita harus bersama melakukannya gitu. Dan inilah faktor perusahaan dari Malaysia ini yang mereka tidak mau, karena mereka asal menang aja menawarkan produk gratis. Sudah pernah ada diskusi antara Gojek dengan GrabBike? Enggak, saat ini tidak ada diskusi. Kalian Tapi berteman itu harus sebenarnya kan? Enggak, sekarang sudah tidak. Dulu mungkin. Sekarang? Tapi pada saat ini ya yang paling penting bagi saya itu kita nggak boleh menciptakan sosial konflik. Ya nggak apa-apa kita berdua berdarah-darah nggak masalah. Tapi ujung-ujungnya gimana mengenai ojek di seluruh Indonesia gitu loh. Kita harus merasionalkan harga sehingga ini fair bagi yang belum masuk kelompok Gojek. Dan ini menurut saya adalah satu role yang saya minta sekali dengan pemerintah untuk turun tangan dan mengenforce suatu rasionalitas ke dalam pasar seperti ini. Oke. Kemudian tadi masih ada pertanyaan, dari mana sih Gojek ngambil untung kalau terus ngasih subsidi? Belum ada, kan investasi. Investasi? Ya. Sampai kapannya? Sampai keduanya mau memberikan harga yang rasional begitu? Betul. Ya itulah. Jadi saya lempar kembali kepada mereka. Oke. Kapan kita mau bersama-sama bertindak secara etis kepada seluruh kepentingan sosial Indonesia. Makanya ya, kalau hanya memikirkan bisnis saja, tidak kesenjangan negara, ini hal-hal seperti ini bisa terjadi. Oke. Nah, bagaimana kalau dari Pak Nirwono menanggapi tadi kan persaingannya? Ada persaingan bisnis yang kemudian menyudutkan ojek-ojek pangkalan itu yang tidak mau bergabung ke Gojek maupun GrabBike gitu. Nah, itu. Ya, paling nggak ada dua ya. Yang pertama di sini kan ada tugas pemerintah pusat ya terutama untuk karena udah melibatkan negara sebenarnya ya. Ada sebagai paling nggak dari Kementerian Perhubungan yang akan menentukan pengaturan dalam hal pengoperasional ojek dalam secara umum gitu kan. Karena yang menarik begini, kalau kita merunut ke Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan umum, angkutan lalu lintas, angkutan jalan dan lalu lintas, sebenarnya tidak dikenal kendaraan sepeda motor sebagai ojek, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini kan ada dua. Apakah undang-undangnya direvisi, gitu kan? Apakah perlu sebelum undang-undang tadi ada paling tidak peraturan pemerintah, gitu ya, memayungi operasional dari pengendara motor ini gitu. Ini yang harus juga dipertimbangkan supaya secara legal dia punya payung hukum gitu. Ini penting sekali ini karena di sini kita terkait dengan masyarakat lagi ya kan. Betul. Sangat penting sekali. Tapi mungkin nggak usah lewat regulasi dulu karena itu pasti makan waktu lama. Paling tidak ada statement lah dari menteri atau apa untuk menyuruh pihak untuk ayo kita rasional. Berarti paling nggak minimum apa? Ada dua, Menteri Perhubungan yang terkait dan Menteri Keuangan yang mengatur soal pembiayaan ini soalnya gitu. Nanti ujung-ujungnya kaitannya dengan pajak dan sebagainya. Betul. Itu yang harusnya turun tangan ya paling tidak. Siapa saja lah. Betul. Pak Gubernur juga boleh gitu. Paling nggak didudukin dan ayo kita sesama. Kalau DKI lebih mudah sebenarnya. Kalau DKI artinya kalau memang itu yang kita mau dorong, pergub pun bisa gitu. Kalau dari pengalaman kami pergub dibuat itu biasanya dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu juga pergub bisa cepat keluar gitu. Oke. Nah, dari Nadiem sendiri dari awal mengatakan bahwa Gojek ingin memberikan social impact gitu. Apakah memang bukan ingin, sudah okay. Besar sekali. Saya ralat, sudah. Apakah memang 15.000 keluarga kita bisa nafkahi karena aplikasi ini jadinya. Apakah memang dari awal membangun Gojek ini ingin menjadikan Gojek sebagai social enterprise? Iya, bagi saya itu nggak bisa saya pisahin ya. Menurut saya kalau mau menjadi suatu perusahaan yang berkesinambungan dan yang bisa membuat semua employee-nya bangga dan setiap hari semangat bangun itu nggak bisa ujung-ujungnya cuma duit doang. Kita bisa sukses karena kita menguntungkan berbagai macam pihak. Itulah kuncinya gitu dan driver sampai bisa masuk ke kelas ekonomi yang baru itu merupakan suatu achievement yang membuktikan bahwa sharing economy ini powerfulnya luar biasa gitu karena kita menghubungkan kedua pihak gitu ya. Bahkan sekarang di luar ojek pun banyak sekali restoran-restoran dan warung-warung yang terbenefit karena adanya GoFood. Bahkan UKM terbenefit karena sekarang para semua pengguna app Gojek bisa membeli makanan dari manapun dan peningkatan yang luar biasa di beberapa terutama restoran-restoran kecil ya yang nggak punya dana pemasaran, tidak punya tempat yang terlalu bagus sehingga orang nggak mau nunggu di situ ya dan itu jadi laku banget gara-gara Gojek gitu. Jadi jelas misi sosial kita adalah salah satu sumber kekuatan kita gitu. Kalau dilihat dari 15.000 mitra Gojek
itu apa namanya kebanyakan berasal dari profesinya apa sih? Apakah profesinya? Kebanyakan ojek. Kebanyakan memang mereka Ojek, pengojek. iya. Ada yang lain? Ada grup yang lebih kecil yang mungkin dari mahasiswa atau? Iya, mahasiswa banyak. Ada juga yang perempuan ibu rumah tangga, single mother. Ada juga orang-orang yang mungkin perusahaannya tutup atau apa di PHK dan Gojek memberikan kesempatan dia untuk masih bisa menafkahi keluarganya. Banyak sekali orang yang mungkin yang putus SMA nggak sempat kuliah atau apa karena harus ngurusin ibu bapak yang sakit, dan ini berarti dia di lock out daripada sektor formal. Nah sekarang dengan Gojek dia bisa gabung Gojek dan bisa gajinya pun lebih tinggi daripada orang di sektor formal. Artinya orang-orang di sektor informal mereka bisa merasakan pendapatan seperti di sektor formal. Betul. Ya, kepastian pendapatan sebenarnya. Oke. Salah satu driver saya langsung bilang sama saya, terima kasih sekali ada Gojek karena sekarang anak saya sampai kaget tiap minggu kita bisa makan di KFC. Ya bagi kita itu mungkin hal yang sudah wajar ya. Tapi bagi keluarga ojek itu adalah suatu aspirasi kelas menengah yang bagi mereka secara simbolis itu luar biasa. Suatu achievement itu bisa makan di mall. Bisa makan di mall. Walaupun cuma Kentucky ya, tapi tetap aja makan di mall itu suatu perubahan paradigm bagi mereka. Gitu. Oke. Saya butuh closing statement dari dua narasumber ini. Kalau dari Nadiem, harapannya apa terkait Gojek dan segala pro kontranya yang membayangi Gojek? Apa harapannya? Harapan saya adalah semua masyarakat dari para driver ataupun orang yang ingin bergabung dan juga consumer itu speak up dan mendukung Gojek dan inovasi yang sedang dilakukannya, dan bangga bahwa perusahaan Indonesia bisa menjadi world class seperti ini. Dan kami harus mendukung karena memang banyak sekali competitive threat dari luar negeri, dari Malaysia dan lain-lain yang mungkin misi sosialnya sangat berbeda dari kita gitu ya. Dan salah satu harapan saya adalah kami menggandeng dan digandeng oleh pemerintah secara intensif untuk menciptakan sistem transportasi total yang unified dan integrated secara fisik, integrated secara elektronik, integrated secara payment seperti yang Pak Yoga bilang. Itu adalah harapan saya untuk Indonesia gitu. Oke. Kalau dari Pak Yoga sendiri apa Pak? Ya cukup dua sebenarnya. Ini karena ini kita tahu ini sebagai karya anak bangsa, kita harusnya lebih memberi dukungan yang nyata ya. Nah, apakah itu? Yang pertama, tadi dalam pengembangan transportasi kota, integrasikan sistem Gojek tadi itu sebagai bagian dari sistem transportasi makro kota. Artinya makro kota kita bicaranya, tidak hanya sepotong-sepotong, makro kota di mana sistem Gojek ini masuk sebagai salah satu sistem. Nah, salah satu buktinya tadi dengan pengembangan sistem kartu integrasi, orang dengan cukup satu pembayaran, satu kartu bisa menggunakan seluruh angkutan. Itu impian saya yang paling mudah itu sebenarnya yang bisa dilakukan dalam terdekat. Yang kedua, sistem Gojeknya ini harusnya bisa dikembangkan di kota-kota lain, tetapi dengan menerapkan kearifan lokal. Contohnya, saya punya tantangan ini sebenarnya. Sistem aplikasi ini bisa dipakai. Umpamanya tadi kalau di daerah, kalau di daerah itu ada becak, ada delman, ada dokar atau kendaraan tradisional lainnya, itu kan bisa pakai aplikasi itu. Umpamanya kalau di kampung kita pesan becak dari rumah gitu pakai sistem smartphone dengan aplikasi Go becaknya umpamanya. Nah, sistem ini harusnya bisa diterapkan di setiap kota sesuai dengan ciri khasnya. Jadi kalau kita di Medan ya pasti dengan becak motornya umpamanya. Nah, tapi aplikasi tadi itu bisa menjadi suatu sistem dalam mengatasi kemacetan, dan ini perlu dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan tadi. Nah, oleh karena itu melihat tren ke depan ini mau tidak mau teman-teman dari Gojek memang harus ketemu dengan pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun juga pemerintah kota yang akan sebagai penggunakan pemerintah kota sebenarnya kan yang akan menggunakan sistem tersebut. Oke. Ya. Berarti kesimpulannya adalah Gojek dan sistem ride sharing ini akan menjadi masa depan dan tidak bisa, sulit untuk dihentikan karena ini adalah masa depan. Jadi sebaiknya pemerintah mulai memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini atau mungkin merangkul sistem-sistem atau perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem ride sharing. Saya harus sudahi diskusi kita kali ini. Saksikan terus berita-berita di cnnindonesia.com dan jangan lupa untuk
mendownload aplikasi CNN Indonesia di Google App Store dan Android App Store. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendukung acara ini, kepada Nadiem dan kepada Pak Nirwono, juga kepada seluruh redaksi tim cnnindonesia.com dan kru dari Detik TV yang sudah mendukung live streaming ini bisa berlangsung. Saya sudahi dulu, terima kasih dan selamat siang. Pada saat ini loyalitas konsumen Gojek itu sangat tinggi ya, dan juga mereka sangat nasionalis dan sangat bangga bahwa ada satu perusahaan di Asia Tenggara yang berani berdiri ya, bukan hanya Uber dan Grab Taxi yang di seluruh Asia Tenggara, tiba-tiba ada perusahaan dari Indonesia yang mulainya dengan ojek yang bisa maju dan main dan sekarang jadi market leader di Indonesia. Udah jelas Gojek di atasnya Grab Taxi dan Uber sekarang dari sisi market leadership. Jadinya ini merupakan masalah kebanggaan nasional dan harapan saya adalah seluruh warga Jakarta dan seluruh Nusantara mengerti itu, bahwa kita cinta produk Indonesia dan kamilah yang akan membantu dengan hubungan kami dengan pemerintah segala untuk menjadikan ini suatu aplikasi terpadu. Dan itu makanya value dan kenapa kita akan selalu menjadi nomor satu dan menjadi leader. Oke. Ada pertanyaan kedua nih Mas, masih terkait soal bisnisnya Gojek. Pertanyaan dari Prakasita Wigati di Twitter, @Prakasita. Dia bertanya, promo 10.000 terus diperpanjang. Dari mana pihak Gojek mengambil untung dan memberikan subsidi komisi kepada driver-drivernya? Dari mana? Sampai kapan promo 10.000 itu masih dikasih? Sampai kapan? Sebenarnya ada beberapa faktor. Memang benar kita melihat ini sebagai investasi. Namun sebenarnya dari pihak kami ingin merasionalkan sedikit harga. Tapi namun mungkin pihak dari kompetisi kita, Grab Taxi yang dari Malaysia itu melakukan tindakan pricing war yang sangat tidak etis ya. Dia memberikan itu produk secara gratis. Jadi ya secara sistematis kita tidak bisa meningkatkan harga kita pada saat ini. Jadi saya sebenarnya ingin pertanggungjawaban dari pemerintah ataupun siapa instansi yang untuk men-set atau paling nggak meminta kedua pemain ini untuk merasionalkan harga. Karena pada saat ini pasti banyak ojek-ojek liar yang belum bergabung dengan kami yang dirugikan karena ini, karena penghasilan mereka turun. Berarti dari persaingan antara Grab Bike dengan Gojek ini, yang satu 10.000, yang satu 5.000, itu membuat ada menyudutkan ojek-ojek pangkalan gitu. Betul, dan saya ingin komitmen untuk meningkatkan harga, tapi kita harus bersama melakukannya gitu. Dan inilah faktor perusahaan dari Malaysia ini yang mereka tidak mau, karena mereka asal menang aja menawarkan produk gratis. Sudah pernah lah dari menteri atau apa untuk menyuruh pihak untuk ayo kita rasional. Berarti paling nggak minimum apa? Ada dua, Menteri Perhubungan yang terkait dan Menteri Keuangan yang mengatur soal pembiayaan ini soalnya gitu. Nanti ujung-ujungnya kaitannya dengan pajak dan sebagainya. Betul. Itu yang harusnya turun tangan ya paling tidak. Siapa saja lah. Betul. Pak Gubernur juga boleh gitu. Paling nggak didudukin dan ayo kita sesama. Kalau DKI lebih mudah sebenarnya. Kalau DKI artinya kalau memang itu yang kita mau dorong, pergub pun bisa. Gitu. Kalau dari pengalaman kami, pergub dibuat itu biasanya dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu juga pergub bisa cepat keluar gitu. Nah, dari Nadiem sendiri dari awal mengatakan bahwa Gojek ingin memberikan social impact gitu. Apakah memang bukan ingin, sudah besar sekali. Saya ralat, sudah. Apakah memang 15.000 keluarga kita bisa nafkahi karena aplikasi ini jadinya. Apakah memang dari awal membangun Gojek ini ingin menjadikan Gojek sebagai social enterprise? Iya, bagi saya itu nggak bisa saya pisahin ya. Menurut saya kalau mau menjadi suatu perusahaan yang berkesinambungan dan yang bisa membuat semua employee-nya bangga dan setiap hari semangat bangun, itu nggak bisa ujung-ujungnya cuma duit doang. Kita bisa sukses karena kita menguntungkan berbagai macam pihak. Itulah kuncinya gitu, dan driver sampai bisa masuk ke kelas ekonomi yang baru itu merupakan suatu achievement yang membuktikan bahwa sharing economy ini powerfulnya luar biasa gitu, karena kita menghubungkan kedua pihak gitu ya.
Bahkan sekarang di luar ojek pun banyak sekali restoran-restoran dan warung-warung yang terbenefit karena adanya GoFood. Bahkan UKM terbenefit karena sekarang para semua pengguna app Gojek bisa membeli makanan dari manapun. Dan peningkatan yang luar biasa di beberapa, terutama restoran-restoran kecil ya, yang nggak punya dana pemasaran, tidak punya tempat yang terlalu bagus sehingga orang nggak mau nunggu di situ ya, dan itu jadi laku banget gara-gara Gojek gitu. Jadi jelas misi sosial kita adalah salah satu sumber kekuatan kita gitu. Kalau dilihat dari 15.000 mitra Gojek itu apa namanya, kebanyakan berasal dari profesinya apa sih? Apakah profesinya? Kebanyakan ojek. Kebanyakan memang mereka pengojek. Iya. Ada yang lain? Ada grup yang lebih kecil yang mungkin dari mahasiswa atau? Iya, mahasiswa banyak. Ada juga yang perempuan ibu rumah tangga, single mother. Ada juga orang-orang yang mungkin perusahaannya tutup atau apa di PHK dan Gojek memberikan kesempatan dia untuk masih bisa menafkahi keluarganya. Banyak sekali orang yang mungkin yang putus SMA, nggak sempat kuliah atau apa karena harus ngurusin ibu bapak yang sakit, dan ini berarti dia di lock out daripada sektor formal. Nah sekarang dengan Gojek dia bisa gabung Gojek dan bisa gajinya pun lebih tinggi daripada orang di sektor formal. Artinya orang-orang di sektor informal mereka bisa merasakan pendapatan seperti di sektor formal. Betul. Ya, kepastian pendapatan sebenarnya. Salah satu driver saya langsung bilang sama saya, terima kasih sekali ada Gojek karena sekarang anak saya sampai kaget tiap minggu kita bisa makan di KFC. Ya bagi kita itu mungkin hal yang sudah wajar ya. Tapi bagi keluarga ojek itu adalah suatu aspirasi kelas menengah yang bagi mereka secara simbolis itu luar biasa. Suatu achievement itu bisa makan di mall. Bisa makan di mall. Walaupun cuma Kentucky ya, tapi tetap aja makan di mall itu suatu perubahan paradigm bagi mereka. Gitu. Oke. Saya butuh closing statement dari dua narasumber ini. Kalau dari Nadiem, harapannya apa terkait Gojek dan segala pro kontranya yang membayangi Gojek? Apa harapannya? Harapan saya adalah semua masyarakat dari para driver ataupun orang yang ingin bergabung dan juga consumer itu speak up dan mendukung Gojek dan inovasi yang sedang dilakukannya, dan bangga bahwa perusahaan Indonesia bisa menjadi world class seperti ini. Dan kami harus mendukung karena memang banyak sekali competitive threat dari luar negeri, dari Malaysia dan lain-lain yang mungkin misi sosialnya sangat berbeda dari kita gitu ya. Dan salah satu harapan saya adalah kami menggandeng dan digandeng oleh pemerintah secara intensif untuk menciptakan sistem transportasi total yang unified dan integrated secara fisik, integrated secara elektronik, integrated secara payment seperti yang Pak Yoga bilang. Itu adalah harapan saya untuk Indonesia gitu. Oke. Kalau dari Pak Yoga sendiri apa Pak? Ya cukup dua sebenarnya. Ini karena ini kita tahu ini sebagai karya anak bangsa, kita harusnya lebih memberi dukungan yang nyata ya. Nah, apakah itu? Yang pertama, Oke, masih bersama saya Aditya Panji dari cnnindonesia.com dan kita masih berdiskusi dengan dua narasumber saya, Nadiem Makarim dan Pak Nirwono Yoga dari Universitas Trisakti. Ini segmen terakhir dan kami telah membuka tanya jawab dari dari platform tanya jawab kami dan dari Twitter. Pertanyaan pertama ini datang dari David Yunus. Dia menanyakan kepada Mas Nadiem nih. Pertanyaannya adalah bagaimana Gojek menghadapi isu-isu yang muncul dari internal dan eksternal seperti regulasi kendaraan roda 2 yang belum memenuhi kriteria menjadi angkutan umum, atau adanya Gojek-Gojek yang nakal serta adanya ancaman dari pihak ojek lokal dan juga persaingan terhadap perusahaan yang menawarkan jasa serupa, serta faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan Gojek untuk dapat mempertahankan bisnisnya. Oke. Mulai dari ini dulu deh Mas, isu-isu dari internal dan eksternal soal motor roda 2.
menjadi transportasi umum? Mungkin yang isu itu sudah saya jawab ya tadi ya, yang masalah regulasi, bahwa ojek itu tidak ada isu, Gojek tidak ada isu legalitas, tapi kalau misalnya mau ada payung hukum untuk para ojek, itu harus buat seluruh ojek di Indonesia. Dengan senang hati kami akan men-set standar tersebut, sehingga pemerintah bisa mengikuti data dan standar-standar keamanan kita. Gitu. Jadi kita dengan senang hati akan bisa memaparkan standar tersebut gitu. Kalau dari isu dengan ojek-ojek yang pangkalan lain, seperti yang saya bilang tadi, kuncinya adalah zero toleransi kalau kekerasan. Kalau kriminal itu udah jelas. Tapi dengan sosialisasi yang bertahap, itu mereka akan melihat bahwa Gojek itu adalah suatu perusahaan yang bermisi sosial dan ingin merangkul mereka, bukan berkompetisi dengan mereka. Ya. Sama juga dengan hubungan Gojek dengan transportasi massal. Kita adalah suatu feeder network yang ingin bekerja sama dengan Pemda untuk transportasi, bukan berkompetisi dengan transportasi massal gitu. Kalau dari sisi kompetitor, ada yang satu perusahaan dari Malaysia, Grab Taxi ya, Grab Bike dan Grab Taxi. Saya rasa ada diskusi antara Gojek dengan Grab Bike? Enggak, saat ini tidak ada diskusi. Kalian berteman sebenarnya kan? Enggak, sekarang sudah tidak. Dulu mungkin. Sekarang? Tapi pada saat ini ya yang paling penting bagi saya itu kita nggak boleh menciptakan sosial konflik. Ya nggak apa-apa kita berdua berdarah-darah nggak masalah. Tapi ujung-ujungnya gimana mengenai ojek di seluruh Indonesia gitu loh. Kita harus merasionalkan harga sehingga ini fair bagi yang belum masuk kelompok Gojek. Dan ini menurut saya adalah satu role yang saya minta sekali dengan pemerintah untuk turun tangan dan mengenforce suatu rasionalitas ke dalam pasar seperti ini. Kemudian tadi masih ada pertanyaan, dari mana sih Gojek ngambil untung kalau terus ngasih subsidi? Belum ada, kan investasi. Investasi? Ya. Sampai kapannya? Sampai keduanya mau memberikan harga yang rasional begitu? Betul. Ya itulah, jadi saya lempar kembali kepada mereka. Kapan kita mau bersama-sama bertindak secara etis kepada seluruh kepentingan sosial Indonesia. Makanya ya, kalau hanya memikirkan bisnis saja, tidak kesenjangan negara, ini hal-hal seperti ini bisa terjadi. Nah, bagaimana kalau dari Pak Nirwono menanggapi tadi kan persaingannya? Ada persaingan bisnis yang kemudian menyudutkan ojek-ojek pangkalan itu yang tidak mau bergabung ke Gojek maupun Grab Bike gitu. Nah, itu. Ya, paling nggak ada dua ya. Yang pertama di sini kan ada tugas pemerintah pusat ya terutama untuk karena udah melibatkan negara sebenarnya ya. Ada sebagai paling nggak dari Kementerian Perhubungan yang akan menentukan pengaturan dalam hal pengoperasian ojek dalam secara umum gitu kan. Karena yang menarik begini, kalau kita merunut ke Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan umum, angkutan lalu lintas, angkutan jalan dan lalu lintas, sebenarnya tidak dikenal kendaraan sepeda motor sebagai ojek, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini kan ada dua. Apakah undang-undangnya direvisi, gitu kan? Apakah perlu sebelum undang-undang tadi ada paling tidak peraturan pemerintah, gitu ya, memayungi operasional dari pengendara motor ini gitu. Itu yang harus juga dipertimbangkan supaya secara legal dia punya payung hukum gitu. Ini penting sekali ini karena di sini kita terkait dengan masyarakat lagi ya kan. Betul. Sangat penting sekali. Tapi mungkin nggak usah lewat regulasi dulu karena itu pasti makan waktu lama. Paling tidak ada statement